Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran Matematika Wajib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1. Apa itu KD 3.1 itu? Kita akan menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Di situ juga kita akan membahas tentang 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah membahas sebelumnya tentang konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pertidaksamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan. Yang pertama, kalian tentu pasti harus tahu bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu berawal. Kita mulai dari definisi dulu, seperti halnya persamaan nilai mutlak yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita misalkan, jika ada nilai X, nilai mutlak dari X adalah nilai dan A adalah suatu bilangan, maka akan didapat nilai mutlak dari X kurang atau sama dengan A, maka kalian akan menjawabnya X diantara negatif A sampai dengan A. Dan jika ada X nilai mutlak lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Begitupun dengan konsep mutlak, nilai mutlak X tersebut diperluas ke dalam fungsi nilai mutlak. Misalkan fungsi nilai mutlaknya adalah fx. Suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Jika fx nilai mutlak kurang dari sama dengan A, maka kalian bisa jawab fx-nya itu di antara negatif A sampai dengan A. Begitupun jika nilai mutlak dari fx lebih besar sama dengan A, maka fx kurang dari sama dengan negatif A dan fx lebih dari sama dengan A. Itu konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak bisa kalian lihat di sini bahwa misalkan nilai mutlak dari fx itu kurang dari C dan sebagainya. Dengan C adalah bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi dari variabel x. Nah, itu bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada yang lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau selanjutnya. Di situ selanjutnya kita mulai ke dalam contoh. Kita ada contoh yang pertama. Yang pertama, nilai mutlak dari Y kurang dari 3. Kalian ingat dari yang tadi bahwa kalau ada kurang dari kayak tadi X, nilai mutlak dari X kurang dari A, maka kalian harus jawab bahwa X-nya di antara negatif A sampai dengan A. Begitupun ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Y di antara negatif 3 sampai 3. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak, baik kita lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2 kita akan nilai mutlak sebelah kirinya berbentuk fungsi nilai mutlak, sebelah kanannya juga fungsi nilai mutlak. Langkah pertama jika ada soal ini, kalian bisa menggunakan yang tadi, yang sifat dari nilai mutlak, atau bisa juga menggunakan definisi, bisa juga kalian kedua ruasnya dikuadratkan. Kenapa? Karena nilai mutlak itu adalah bernilai positif. Sehingga jika kedua itunya dikuadratkan, maka akan bernilai positif. Kuadratkan, nanti akhirnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan dari kuadrat. Dari situ kalian bisa mencari daerah mana yang menjadi hasil nilai mutlak tersebut, fungsi tersebut. Di sini dapat kalian lihat bahwa jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif X kurang dari 1/2.
Itu contoh yang kedua, yang kiri kanannya adalah bernilai mutlak. Nah, untuk contoh yang ketiganya, yaitu yang satunya mutlak, yang satunya bukan. Fungsi yang bukan pakai nilai mutlak. Kalian perlu diingat caranya yaitu kita bikin dulu di dalam nilai mutlaknya itu menjadi pembuat nol untuk nilai mutlak. Nilai berapakah yang akan membuat nol yang ada di dalam nilai mutlak? Di sini kita dapat bahwa yang menjadikan nol di dalam nilai mutlak itu adalah 3/2. Sehingga kita gambar di garis bilangan, sehingga dari dapat ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kalau ke kanan itu lebih dari 3/2, kalau yang ke kiri itu adalah kurang dari 3/2. Nah, dari situ kita lanjutkan. Kita lihat dulu yang kurang dari sama dengan 3/2. Untuk X kurang dari sama dengan 3/2, maka 4X kita masukkan ke dalam definisi, kita aljabarkan, sederhanakan, operasikan, sehingga didapatlah nilai X-nya lebih dari 2/7. Kita cari gambar irisannya. Irisan dari X lebih dari 2/7 dan X kurang dari sama dengan 3/2 adalah X di antara 2/7, 3/2. Jadi dari permasalahan yang pertama ini kita dapat daerah penyelesaian yang pertama. Lanjut lagi sekarang, bagaimana kalau kita untuk X lebih besar sama dengan 3/2? Kita di sininya lebih besar sehingga didapatlah bahwa X-nya kurang dari 10. Irisan kurang 10 sama dengan X di antara sama dengan 3/2, maka X-nya di antara 3/2 sampai 10. Ini untuk yang kedua, kondisi yang kedua. Nah, sampai situ kita harus karena daerahnya kedua-duanya udah didapat, baru iriskan hasil dari yang pertama, yang dari X kurang dari 3/2 sama yang lebih dari 3/2 digabungkan, manalah hasil daerahnya. Sehingga dari gabungan penyelesaian 1 dan 2, di mana X itu di antara 2/7 sampai dengan 10. Maka itulah himpunan penyelesaiannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, nanti tugasnya diselesaikan, ada di buku halaman 14. Nomor 3 dikerjakan, yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.